Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang berarti. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Perkenalkan, nama saya Ina Safriana Kianatik dari kelas MJ 301 mata kuliah Digital Marketing. Baik rekan-rekan, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai artikel-artikel yang akan saya review pada presentasi kali ini. Baik, yang pertama kali adalah artikel mengenai pengaruh sosial media marketing, product knowledge, dan fear of missing out atau FOMO terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Pada kesempatan ini, latar belakang yang diteliti oleh penulis adalah persaingan di industri kosmetik yang mengalami peningkatan pesat, ditandai dengan munculnya berbagai produk-produk atau jenis-jenis kosmetik yang ada sekarang ini, baik produk kosmetik lokal maupun yang berasal dari luar negeri. Kemudian penulis sendiri meneliti ada 3 variabel yang diteliti apakah ada atau tidak ada pengaruhnya terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Variabel yang pertama yakni sosial media marketing. Kemudian variabel yang kedua adalah product knowledge, dan variabel yang ketiga adalah fear of missing out atau FOMO. Hasil dari penelitian sendiri adalah sosial media marketing ternyata tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik, sementara product knowledge itu memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Kemudian untuk variabel yang ketiga juga, fear of missing out ternyata tidak memiliki pengaruh dalam untuk konsumen dalam mengambil keputusan pembelian produk kosmetik. Lalu kira-kira nih, kenapa hasil penelitian dari yang sebelumnya itu berbeda ya? Nah, di sini dijelaskan bahwa sosial media marketing ini hasilnya berbeda karena ya perbedaan tempat penelitian, di mana kita ketahui bahwasanya di era digital seperti sekarang ini ada beberapa wilayah-wilayah yang memang belum atau tidak terjangkau oleh internet, sehingga variabel yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembeliannya di tempat-tempat yang memang belum terjangkau jaringan internet, mereka adalah harus mengetahui product knowledge-nya. Kemudian untuk fear of missing out sendiri juga ternyata di penelitian ini hasilnya berbeda dan tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Kenapa? Karena masyarakat sekarang ini mereka untuk pembelian produk kosmetik mereka tidak takut untuk ketinggalan yang sedang viral saat ini gitu kan, karena banyaknya produk kosmetik yang sekarang ini menjamur di pasaran. Jadi untuk di penelitian pertama ini, di mana jurnalnya diterbitkan di revitalisasi jurnal ilmu manajemen di Uniska ini, hasilnya adalah bahwa product knowledge adalah variabel yang sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk kosmetik. Baik, untuk judul yang kedua, artikelnya adalah penerapan digital marketing dalam upaya peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah. Latar belakangnya adalah perubahan kebiasaan konsumen dalam bertransaksi di era digitalisasi. Seperti kita ketahui bahwa di era digitalisasi ini terdapat perubahan kebiasaan konsumen yang awalnya bertransaksi secara tradisional atau secara offline, sekarang banyak sekali yang berubah ke metode yang lebih kontemporer, yakni secara online. Nah, fenomena yang diteliti sendiri adalah UMKM di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar, yang sebagian besar masih belum menggunakan digital marketing dalam menjalankan usahanya. Lalu, hasil dari penelitian ini sendiri, apa sih manfaat digital marketing ini bagi UMKM? Manfaatnya adalah ternyata digital marketing memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan UMKM. Pelaku UMKM merasakan manfaat digital marketing dalam kegiatan usahanya. Ya, tentu saja dengan adanya digital marketing dalam metode pemasaran UMKM ini, mereka lebih luas menjangkau pasar. Jaringan pemasarannya akan lebih lebar, di mana mereka akan menjangkau customer-customer di wilayah di luar Kota Makassar sendiri, di mana dengan semakin banyaknya jumlah pelanggan, otomatis penjualan akan meningkat dan pendapatan UMKM pun akan meningkat. Jadi hasil dari penelitian ini adalah penerapan digital marketing dalam
upaya peningkatan pendapatan UMKM itu adalah berpengaruh signifikan. Nah, untuk jurnalnya sendiri seperti bisa dilihat diterbitkan oleh UIN Jambi. Baik, untuk artikel yang ketiga, yakni mengenai pengaruh influencer marketing, brand awareness, dan komunikasi pemasaran atau viral marketing di sosial media terhadap keputusan pembelian. Sama seperti artikel yang pertama kali saya review, bahwa latar belakangnya adalah perkembangan industri kosmetik yang saat ini sangat kompetitif, yang membuat pelaku usaha harus mengikuti perkembangan dunia pemasaran. Terutama di era digitalisasi seperti ini, metode pemasaran dengan digital marketing itu adalah sangat-sangat berpengaruh. Fenomena yang diteliti sendiri adalah bagaimana produk kosmetik lokal maupun luar negeri yang terus bersaing secara ketat dan kompetitif dalam memasarkan produk-produknya. Lalu hasil dari penelitiannya adalah influencer marketing, brand awareness, dan viral marketing memberikan pengaruh yang signifikan dalam mempengaruhi keputusan pembelian. Kenapa? Karena influencer marketing sendiri mempunyai pengaruh dalam menginfluence atau mempengaruhi para customer, terutama di kalangan Gen Z gitu ya, yang sangat mudah terpengaruh oleh influencer marketing. Mereka tentunya akan melihat produk-produk yang direview oleh influencer marketing, dan tentunya hal itu akan menarik mereka pula ketika yang mereview adalah idolanya mereka gitu kan. Lebih untuk brand-brand yang memang sudah mempunyai brand awareness yang bagus ditambah dengan influencer marketing yang bagus pula, akan menyebabkan terjadinya viral marketing, yang tentunya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Dan tentunya media digital yang digunakan adalah media sosial seperti dan platform-platform e-commerce seperti Shopee, kemudian Tokopedia, dan lain sebagainya. Dengan memanfaatkan digitalisasi ini sendiri juga, UMKM pastinya akan lebih bisa bersaing di wilayah usahanya gitu kan. Mereka akan punya daya saing yang lebih tinggi dan dapat bersaing dengan baik dengan produk-produk yang lain. Untuk jurnalnya sendiri ini diterbitkan di jurnal Iltizam Jurnal. Baik, untuk selanjutnya yakni mengenai sosialisasi dan pelatihan sistem pemasaran bagi pelaku UMKM guna mendorong terciptanya digital marketing di Kelurahan Rungkut Tengah. Latar belakangnya adalah perkembangan teknologi informasi yang menimbulkan adanya perubahan culture atau kebiasaan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Di mana seperti sebelumnya juga diinformasikan bahwa saat ini masyarakat sudah beralih kebiasaannya dari menggunakan metode konvensional atau tradisional atau offline ke metode kontemporer atau online gitu kan. Untuk fenomena yang diteliti sendiri adalah pelaku UMKM yang masih belum banyak memahami bagaimana pemanfaatan digital marketing sebagai salah satu metode pemasaran. Kira-kira apa sih yang kemudian menjadi perbedaan antara pelaku UMKM yang sudah menggunakan digital marketing dan yang belum? Hasilnya adalah memang sebagian besar UMKM yang tersebar di berbagai daerah kurang memahami teknologi informasi, sehingga mereka pun tidak dapat memanfaatkan digital marketing sebagai metode pemasaran produk mereka. Di mana untuk UMKM yang sudah menggunakan digital marketing itu mereka pendapatannya sudah lebih naik ketimbang para UMKM yang masih menggunakan metode tradisional atau konvensional. Untuk linknya sendiri ada di Azra Media Indonesia. Kemudian untuk artikel review yang terakhir ini mengenai pengaruh digital marketing dan inovasi produk terhadap pendapatan. Latar belakangnya adalah berkembangnya sistem informasi membuat perusahaan harus mengatur strategi dengan merubah cara pemasarannya dari metode konvensional atau offline ke yang kontemporer atau online. Fenomena yang diteliti adalah bagaimana pengaruh digital marketing dan inovasi produk terhadap pendapatan. Dan hasil dari penelitian sendiri adalah digital marketing mempengaruhi peningkatan pendapatan
Inovasi produk pun mempengaruhi peningkatan pendapatan. Berarti dari kelima artikel yang sudah saya review ini kesimpulannya adalah bahwa digital marketing dengan variabel-variabelnya tentunya mempengaruhi pendapatan satu usaha atau bisnis. Jadi ketika usaha atau bisnis menggunakan digital marketing sebagai metode pemasarannya, tentunya akan mempengaruhi tingkat pendapatannya dan tentunya dapat survive di kondisi-kondisi di mana sekarang ini persaingan di dunia usaha sangat ketat. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.